我怎么没想到？ 怎么回事？大哥呢？怎么突然不见了？ Halo guys, kembali lagi bersama gua Capruk yang tentunya di Ngacapruk Film. Di sini kita akan melanjutkan Donghua yang seru ini cuy. Jadi tanpa banyak basa-basi, kita lanjut aja ke alur ceritanya. Dilanjut dari episode kemarin, saat sedang asik bercerita, terlihat si Xiao dan si burung melihat seseorang yang sedang membuka ranah jalur surgawi ke-8 dengan harta obat yang sangat terkenal, yaitu bunga perak gurun. Di sana si burung konyol itu membuat rencana akan membawa bunga gurun peraknya selagi ia sedang menerobos. Seketika si burung konyol itu pun digampar si Xiao cuy. Setelah mengetahui bahwa itu teman si Xiao, si burung konyol itu menjelaskan bahwa ia akan selalu menghadapi bahaya karena harta obat bunga perak itu terlalu mencolok. Saat Xiao berkata bahwa sudah sampai, tiba-tiba segerombol kalajengking menyerbu si Xiao Tian yang masih proses penerobosan itu. Jelas si Xiao dan si burung pun bergegas segera melindungi si Xiao Tian. Bersamaan dengan Xiao Tian yang sudah selesai menerobos, Xiao dan si burung pun sukses membasmi mereka semua. Sesudah si burung yang banyak gaya itu ingin diucapkan terima kasih, Xiao Tian yang melihat sekelompok kalajengking itu sudah tepar, ia pun menganggap semua ini sudah impas. Lalu Xiao pun bertanya apakah mereka masih berteman. Mendengar Xiao Tian masih menerimanya, Xiao pun segera mendekatinya dan menanyakan kedatangannya kemari untuk apa. Si burung yang mengetahui air sejati Taiyin, seketika ia langsung menyambar obrolan mereka dan mengatakan kalau air itu digunakan para dewa untuk mengorbankan senjata. Di sana Xiao Tian pun langsung memanjat ke atas kaktus itu, lalu ia mengatakan bahwa leluhurnya melihat air itu ada di Baiduan. Setelah mendengar air itu sangat berharga, seperti biasa Xiao pun mengatakan bahwa jika harus disambar petir, ia akan membantunya menemukan air itu dengan menunggangi si burung itu. Singkat waktu di sumber air suci itu, tibalah si Jimo beserta kedua bocil itu. Di sana mereka dihalau oleh sebuah ilusi mata yang berupa naga yang seperti akan melahapnya. Juga mereka dihadapkan dengan segerombol harimau hitam gurun yang awalnya mereka anggap itu ilusi cuy. Jelas di sana membuat si bocil itu mengeluarkan kekuatannya untuk menumpas mereka. Sementara si Xiao dan kawan-kawannya itu melihat mereka yang sedang menuju sumber air suci itu. Lalu terlihat air suci itu membentuk menyerupai naga yang sangat garang. Demi mendapatkannya, salah satu bocil itu berniat menggunakan hukum dewa hujan yang akan menukarkan hidupnya dengan harta karun yang akan dibawanya itu karena sangat berharga. Di sana ia rela menukarkan hidupnya untuk membangkitkan kembali klannya. Di sana terlihat si naga juga mulai menghantam mereka. Namun dengan mudahnya naga itu terikat oleh segelnya. Melihat air itu akan dibungkus oleh klan Yu, di sana Xiao Tian pun memberikan mutiara tanpa cahaya yang dapat menghentikannya kepada si Xiao. Dengan cepatnya si Xiao pun pergi ke sana. Saat klan Yu akan membawa air itu dengan tungkunya, datanglah si Xiao ke dalam air itu sambil menunjukkan dirinya kepada si Jimo dan si bocil itu. Di dalam air, Xiao pun menggunakan mutiara itu dan segera meminum airnya. Sambil digempur serangan, Xiao pun berjuang membawa air itu. Alhasil sampai di mana Xiao berhasil membawanya, di sana ia pun segera lari kalang kabut menjauhi mereka.
Tidak ketinggalan juga si Xiao Tian dan si burung membantunya untuk melarikan diri. Saat di pertengahan gurun, si bocil itu menembakkan sesuatu kepada pasir gurun yang menyebabkan badai pasir buatan terjadi. Tidak tinggal diam, kawan-kawannya itu pun segera membawa si Hao terbang menjauhi mereka. Di atas burung itu, si Hao pun sangat mual sekali karena banyak minum air suci itu. Juga di bawah sana, si bocil dan si Jimo berniat akan mencari seseorang untuk membantu mereka menangkap si Hao itu. Lalu scene beralih di lembah gurun. Si Hao yang masih saja mual, ia pun disarankan si Xiao Tian untuk memuntahkan air itu dan segera menyempurnakannya. By the way, di sini si Hao tidak terlepas dari keinginannya yang ingin membawakan Xiao Tian air suci yang sangat banyak. Ya, jadinya kebun gitu tuh perutnya, cuy. Tidak ingin membuang uapnya, si burung itu pun menutup si Hao yang sedang menyempurnakan air suci itu. Setelah sedikit lama, akhirnya si Hao pun berhasil menyempurnakan air suci itu. Dan sebagai tambahnya, wadah yang dipakai si burung untuk menutup si Hao menghasilkan air suci yang banyak. Tiba-tiba si Hao yang masih berdiam diri, ia pun mengeluarkan cahaya yang memancar ke atas langit. Jelas membuat bocil-bocil klan Yu melihat itu. Tetapi beruntungnya air suci yang berhasil disempurnakan si Hao ternyata sedang memperbaiki tulang tertingginya. Setelah itu si Hao sepertinya akan menerobos ranah surgawi tingkat 8 juga. Bersamaan dengan itu, kedua bocil tiba dan segera menyerang mereka. Ketika hampir kewalahan, si Xiao Tian dan si burung itu pun mengerahkan kekuatan terbaiknya. Namun sayangnya mereka pun gagal. Tetapi saat si bocil itu menyerang balik mereka, si Hao pun menghadang serangan itu dengan kerennya, coy. Merasa terancam, kedua bocil itu mengeluarkan kekuatan yang paling kuatnya. Di sana mereka bertujuan untuk membunuh si Hao agar tidak diketahui oleh aturan Gunung Baiduan. Saat itu pula mereka pun menyerang si Hao. Di sana beberapa kali si Hao berhasil menghadapi serangan itu hanya dengan berdiam diri saja karena tubuhnya sudah disempurnakan oleh air suci itu. Oke cuy, mungkin segini dulu aja. Jika kalian suka, kalian bisa like, komen, juga subrek-nya. Gua Capruk undur diri, see you next video. Wassalam dan goodbye. Fill me out with your smile. Now the sunshine brings the light. Fill me out with a flame. I will let you in this game.